Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua ya. Oke, ada yang bisa bantu ibu untuk membacakan doa? Oke, ketua kelasnya mana? Iya, pimpin doanya ya. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Ibu akan absen dulu, jadi dengarkan baik-baik namanya. Tina Amelia, iya hadir. Oke, hadir. Agustin, iya hadir. Oke, hadir. Oke, ibu mau tanya, di sini hadir semua atau ada yang apa? Atau ada yang sakit? Iya hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Oke, sebelum ibu masuk di materi, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Ya, adik-adik dengar baik-baik ya. Oke, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian rukun salat dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan rukun salat dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu mempraktikkan rukun salat dengan benar. Yang keempat, siswa mampu memahami pengertian sunnah salat dengan benar. Yang kelima, siswa mampu menyebutkan sunnah salat dengan benar. Yang keenam, siswa mampu mempraktikkan sunnah salat dengan benar. Yang ketujuh, siswa mampu menyebutkan syarat sah salat dengan benar. Yang kedelapan, siswa mampu mempraktikkan syarat sah salat dengan benar. Yang kesembilan, siswa mampu menyebutkan syarat wajib salat dengan benar. Yang kesepuluh, siswa mampu menyebutkan hal-hal yang membatalkan salat. Dan yang terakhir, siswa mampu memahami perbedaan antara syarat sah dan syarat wajib salat dengan benar. Baik, itulah tujuan pembelajaran kita. Kita lanjut di materi. Oke, kita masuk di materi. Nah, materi kita hari ini yaitu materi tentang ketentuan sholat. Nah, sebelum ibu menjelaskan tentang sholat, ibu mau tanya dulu. Adik-adik ada yang sudah sholat? Alhamdulillah ada sebagian ya. Alhamdulillah. Oke, ibu masuk di pembahasan. Nah, dengarkan baik-baik, pahami, cermati. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan. Oke, sholat adalah tiang agama. Nah, siapa yang selalu melaksanakan sholat, maka ia menguatkan agamanya. Nah, siapa yang meninggalkan sholatnya, maka ia meruntuhkan keyakinannya atau agamanya. Nah, sholat adalah pembeda antara seorang muslim dan seorang orang kafir. Nah, syarat wajib salat ada 3, yaitu yang pertama seorang muslim, yang kedua berakal, dan yang ketiga itu balik atau dewasa. Oke, kita lanjut di syarat salat sah. Nah, ada beberapa syarat salat sah. Nah, yang pertama itu suci dari haid dan nifas. Yang kedua, dalam keadaan sadar atau tidak tidur. Dan yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang kelima, dalam waktu sholat. Nah, selanjutnya, rukun sholat. Nah, rukun sholat ada beberapa. Nah, yang kita perhatikan. Yang pertama, niat. Nah, boleh diucapkan dan boleh dalam hati. Nah, sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Misalkan sholat subuh, niatnya usolli fardu subhi raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Terus yang kedua, berdiri tegak bagi yang mampu. Kalau sedang sakit bisa tidak berdiri, bisa duduk saja baru sholat. Dan yang ketiga, takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah. Yang kelima, ruku dengan tumahnina atau diam sebentar. Yang keenam, itidal dengan
nina. Yang ketujuh, sujud 2 kali dengan nina. Dan kedelapan, duduk di antara 2 sujud atau duduk aftirasyih dengan nina. Yang kesembilan, duduk akhir atau duduk tawaruk. Yang ke-10, membaca tasawuf akhir. Yang ke-11, membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW ketika duduk akhir atau duduk tasyahud akhir. Yang ke-12, mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan yang ke-13 yang terakhir yaitu tertib atau menerbitkan rukun, artinya meletakkan tiap-tiap rukun sesuai urutannya. Oke, kita lanjut di sunnah sholat. Nah, yang perlu kita ketahui adalah yang pertama itu kita ketahui adalah sunnah sholat yang berupa perbuatan. Di sini itu sunnah sholat itu yang perlu kita ketahui ada 3. Yang pertama itu sunnah sholat yang berupa perbuatan. Nah, sunnah sholat yang berupa perbuatan itu yakni yang pertama, kita mengangkat kedua tangan sampai telinga ketika takbiratul ihram, rukuk dan bangkit dari rukuk. Nah, yang kedua, kita meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri seperti gini. Dan keduanya diletakkan di bawah dada. Yang ketiga, mengarahkan pandangan mata sujud di tempat sujud. Nah, yang keempat, diam sebentar sebelum dan sesudah surah Al-Fatihah. Dan yang kelima, pada saat sholat berjamaah hendaknya makmum mendengarkan bacaan dari imam, bersikap lurus waktu rukuk dan sujud. Dan yang keenam, meletakkan kedua telapak tangan di lutut ketika rukuk. Dan yang ketujuh, menempelkan atau meletakkan 7 anggota tubuh saat sujud. Yang kedelapan, meletakkan tangan pada tanah ketika bangun dari sujud. Yang ke-9, duduk sebentar sesudah sujud pada rakaat pertama dan ketiga. Kemudian berdiri sambil meletakkan tangan ke lantai. Dan yang terakhir, duduk itirasi pada saat tasyahud awal. Terus selanjutnya yang kedua itu sunnah sholat berupa bacaan atau yang sering disebut itu sunnah qauliyah. Nah, yang pertama kita harus membaca doa iftitah setelah takbiratul ihram dan dengan suara berbisik. Yang kedua, membaca ta'awuz sebelum membaca Al-Fatihah. Yang ketiga, membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Yang keempat, membaca surah atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Yang kelima, mengeraskan bacaan pada rakaat pertama dan kedua dalam salat maghrib, isya dan subuh. Kalau dalam salat zuhur dan salat asar tidak perlu terdengar suara bacaan dari salat kita, seperti bacaan surah Al-Fatihah dan bacaan-bacaan lainnya. Dan yang ke-6, membaca takbir ketika akan rukuk, sujud dan bangkit dari sujud. Yang ke-7, membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari rukuk. Yang ke-8, membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Itu setelah rukuk berdiri ya. Terus yang ke-8, membaca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afini ketika duduk di antara 2 sujud. Dan yang terakhir, membaca salam yang kedua sambil menengok ke kiri sehingga kelihatan pipi kiri belakang. Oke, ya selanjutnya yang terakhir itu sunnah ad dan sunnah hayat.
maksudnya perbuatan sunnah yang apabila lupa maka diganti dengan sujud sawi atau sujud karena lupa. Nah, sunnah abad ini diantaranya itu membaca tasawuf awal, duduk dalam tasawuf awal. Nah, sedangkan sunnah hayat ini merupakan sunnah yang apabila tertinggal karena lupa atau sengaja ditinggalkan maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Nah, kita lanjut ke hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama itu melakukan banyak gerakan. Nah, itu merupakan hal yang membatalkan sholat. Nah, yang kedua, meninggalkan salah satu rukun sholat dikarenakan tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Yang ketiga, meninggalkan salah satu rukun sholat dikarenakan tidak khusyuk dalam mengerjakan sholat. Nah, yang keempat, dengan sengaja berkata-kata atau yang bukan bacaan sholat. Yang kelima, maka makan dan minum yang disengaja. Yang terakhir, meninggalkan salah satu sholat sahnya sholat seperti batal wudhunya, sabat kentut atau yang lainnya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi adik-adik harus misalkan nggak boleh begitu ya. Oke, sampai di sini materi ibu. Kalau ada yang tidak mengerti bisa ditanyakan. Alhamdulillah mengerti semua ya. Oke, sebelum ibu tutup, ibu akan memberikan tugas ya. Nah, tugasnya itu minggu depan kita akan melakukan praktek. Jadi pelajari materi yang ibu berikan ini. Oke, sebelum ibu tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.